wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'da. Pemirsa yang saya hormati, ada hikmah yang tentunya sangat banyak dari peristiwa fenomenal Isra dan Mi'raj. Hikmah yang fenomenal peristiwa ini diantaranya adalah mulianya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya. Di surat Al-Isra yang sudah kita pahami bersama tentang peristiwa Isra Mi'raj, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Artinya adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah dengan eksplisit menyebut dua masjid. Ya. Tempat terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Ya. Ada 3 pemirsa masjid di dunia ini yang kita harus jaga oleh seluruh umat Islam. Yang pertama, Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, Masjidil Aqsa di Palestina. Dan yang ketiga, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Nah, di dalam ayat ini Allah sebutkan 2 masjid itu. Tentu ketika Allah menyebutkan 2 masjid ini harus menjadi perhatian buat kita semua. Ya, selain memang ini adalah tempat ibadah yang menjadi tujuan ziarah umat Islam, terlebih lagi bagi yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, ini harus pergi ke Masjidil Haram karena di sana tempat bangunan Ka'bah berada. Ya. Maka tentu kita harus melihat dalam perspektif yang lebih luas. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini hendaknya selalu berada di dalam hati orang-orang yang beriman. Ya. Hari ini kita lihat bagaimana kondisi Masjidil Aqsa dalam cengkraman Yahudi laknatullah. Ya, sejak tahun 1948 Palestina ya, dijajah, dipecah-pecah, ya, kemudian diberikan kepada Israel. Dan hingga hari ini, ya, bulan Februari 2024, bahkan terjadi peristiwa pembantaian, pengeboman, pembunuhan terhadap orang-orang Palestina yang mereka di sana menjaga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang merupakan masjid yang harus dijaga oleh umat Islam, hari ini berada dalam cengkraman Yahudi laknatullah. Lebih dari 27.000 orang telah wafat di Palestina. 6.000 lebih anak-anak kecil, 9.000 lebih perempuan. Bahkan yang luka-luka sampai 57.000 lebih orang. Ya, sudah lebih dari 100 hari genosid terjadi di Palestina. Ini tentu menjadi satu hal yang patut kita perhatikan, pemirsa semua. Ya, ini harus menjadi bagian
doa-doa kita terhadap mereka. Ini harus menjadi bagian dari perjuangan kita umat Islam. Karena Allah sebutkan Masjidil Aqsa ini di dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj, di antara hikmahnya bagaimana umat Islam harus peduli terhadap Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan hari ini Masjidil Aqsa dalam cengkraman Yahudi laknatullah. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang sesama akidah tauhid? Ya, ukhuwah Islamiyah apa yang harus kita lakukan? Maka paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan terhadap saudara kita yang ada di Palestina, yang hari ini terzolimi, yang hari ini dibantai, dibunuh. Yang pertama adalah kita harus selalu mendoakan perjuangan rakyat Palestina. Ya, kita harus terus mendoakan dalam berbagai kesempatan. Kita mohonkan kepada Allah agar mereka, para pejuang, orang-orang yang lemah di Palestina sana, dijaga, dilindungi, diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dilakukan, bentuk ukhuwah kita kepada saudara kita di sana. Doakan terus. Ya. Yang kedua, sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah keluar fatwanya, agar kita memboikot seluruh produk yang berkait dengan Israel. Karena sesungguhnya produk-produk yang berkait dengan Israel itu nanti keuntungannya, dana-dananya akan dipakai oleh Israel untuk membeli senjata dan membunuhi orang-orang Palestina. Ini sesuatu hal yang tentunya sangat jelas. Maka Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa untuk memboikot semua produk-produk yang berkait dengan Israel. Ya, jadi mulai perhatikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita beli, apa yang kita pakai. Ketika itu produknya berafiliasi atau langsung berkait dengan Israel, maka boikotlah sesuai dengan arahan Majelis Ulama Indonesia. Dan yang ketiga, yang bisa kita lakukan terhadap saudara-saudara kita di Palestina adalah kita mengumpulkan dana, kita berinfak sedekah, kita himpun dana untuk menolong mereka yang mendapatkan tekanan, kezaliman dari Israel hari ini. Banyak sekali saudara-saudara kita di pengungsian hari ini. Mereka sulit makan, mereka sulit dengan berbagai macam kondisi yang ada. Rumah sakit sudah dibombardir oleh Israel dengan sengaja. Ya, para medis semuanya banyak yang ditembak, dibunuh. Dan saudara kita di sana dalam kesulitan. Maka dengan infak kita, sedekah kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk membantu kondisi mereka. Ini yang bisa kita lakukan, dan tentunya kita berharap seluruh negara Islam, seluruh umat Islam sedunia betul-betul memiliki perhatian terhadap kondisi Palestina ini. Dan alhamdulillah negara Indonesia melalui Menteri Luar Negeri kita ya, sudah melakukan tekanan-tekanan di PBB, ya, melakukan pressure agar menghentikan genosida di Palestina. Bahkan ketika perwakilan Israel berpidato, walk out menteri kita, subhanallah. Ini memang harus tunjukkan, ini harus diperlihatkan, karena ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena adanya penjajahan di muka bumi. Ini penjajahan. Ya, Indonesia sejak awal menolak segala macam bentuk penjajahan, termasuk penjajahan Israel terhadap Palestina. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan Allah menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah mansur mujahidina wal mustad'afina fi Palestin. Allah mansur ikhwanana mujahidina wal mustad'afina fi Palestin. Allah mansur ikhwanana mujahidina wal mustad'afina fi Palestin. Mudah-mudahan
Allah segera berikan kemenangan, kemerdekaan, kesabaran kepada saudara kita yang ada di Palestina sana. Al-Fakir Muhammad Rabiul Yatim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.